Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat ya. Semangat pagi. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang mengenal Asmaul Husna, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'id. Nah, pertama sebelum kita mengenal Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'id, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih yang namanya Asmaul Husna itu. Asmaul Husna adalah suatu nama yang terdiri dari dua kata, yakni Asma dan Husna. Asma berasal dari jamaknya kata ismun yang artinya nama, sedangkan husna artinya baik. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Asmaul Husna jumlahnya ada 99, sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quran ya anak-anak. Langsung saja. Yang pertama adalah Al-Muhyi. Al-Muhyi adalah merupakan sifat Allah yang artinya maha menghidupkan. Anak-anak, kalian tahu nggak? Hewan, tumbuhan, manusia bernafas itu karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang menghidupkan manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang menghidupkan tumbuhan dari biji, kemudian tunas, kemudian pohon, dan berbunga, lalu berbuah. Kemudian Allah yang menciptakan hewan dari telur, kemudian itik, dan menjadi ayam. Begitu juga Allah yang menciptakan manusia yang lahir dari bayi, kemudian menjadi anak-anak, remaja, dewasa, dan sampai orang tua. Semuanya adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang maha menghidupkan makhluk hidup. Nah, sebagaimana termaktub dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Quran surah Qaf ayat 43 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilainal masir. Al-ayah, yang artinya sesungguhnya kami atau Allah lah yang menghidupkan dan yang mematikan, dan kepada kamilah tempat kembali. Selanjutnya yakni hikmah mempelajari sifat Allah Al-Muhyi atau Allah yang maha menghidupkan ini bisa kita lihat dari kisahnya Raja Fir'aun. Raja Fir'aun dia memiliki kekuasaan yang cukup berpengaruh pada masanya, dan bahkan dia mengaku dirinya sebagai Tuhan, tetapi dia tidak bisa menghidupkan orang mati. Kemudian Raja Namrud dia adalah raja yang terkenal sombong dan congkak, tapi dia juga mengaku dirinya sebagai Tuhan, padahal dia tidak bisa menghidupkan. Tapi lain halnya dengan Nabi Isa alaihissalam, yang Allah menganugerahkan ataupun memberikan mukjizat kepada Nabi Isa berupa dapat menghidupkan orang yang sudah mati, tentunya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya ada hikmah mempelajari sifat Allah Al-Muhyi, di antaranya memahami kehidupan secara hakiki. Kemudian kita harus memelihara kelangsungan hidup.
Kemudian kita harus senantiasa optimis, kemudian menjaga dan melestarikan lingkungan, serta kita harus memberi makna terhadap kehidupan tentang Al-Mumit, yang artinya Allah Maha Mematikan. Kita bisa lihat dari fenomena alam yang terjadi, seperti tumbuhan yang tadinya segar kemudian layu dan menjadi mati. Kemudian hewan yang tadinya sehat-sehat kemudian sakit dan mati. Begitu juga manusia yang awalnya sehat, sakit, kemudian mati. Jadi intinya semua yang hidup itu pasti akan mati, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Ankabut ayat 57 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut, yang artinya bahwa tiap-tiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Kemudian anak-anak tahu nggak siapa sih yang mencabut nyawa kita? Ya, betul sekali. Yang mencabut nyawa kita adalah Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Israel. Nah, jadi malaikat Israel ini diperintah ataupun diberi amanat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa hambanya. Nah, kemudian anak-anak perlu tahu ya bahwa kematian itu datangnya secara tiba-tiba. Tidak ada yang tahu dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun kematian itu bisa saja menghampiri kita. Dan hanya Allah lah yang tahu kapan ajal kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ghafir ayat 68 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yuhyi wa yumitu fa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun, yang artinya dialah Allah yang menghidupkan dan yang mematikan, maka apabila dia menetapkan sesuatu maka dia hanya berkata jadilah, maka jadilah. Nah, kita bisa meneladani sifat Allah Al-Mumit ataupun yang Maha Mematikan ini dengan melihat kisahnya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan risalah yang dibawanya. Nah, akan tetapi kebanyakan dari umat Nabi Nuh alaihissalam itu mengingkari terhadap risalah yang dibawa oleh Nabi Nuh, sehingga Allah menurunkan azab berupa banjir. Akan tetapi orang-orang yang beriman itu selamat dengan naik kapal yang dibuat oleh Nabi Nuh alaihissalam. Sedangkan orang-orang kafir, orang-orang yang mendustai, orang-orang yang tidak mempercayai, yang berpaling dari risalah Nabi Nuh ini diluluhlantahkan dengan banjir tersebut. Kemudian kisahnya Nabi Lut alaihissalam, di mana para kaumnya itu suka melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menurunkan azab berupa menenggelamkan kaumnya Nabi Lut alaihissalam yang membangkang dan yang berdusta, ditenggelamkan dalam bumi. Nah, hikmah yang dapat kita ambil dari sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Mumit ataupun yang Maha Mematikan, diantaranya kita dapat mengekang hawa nafsu kita. Nah, kemudian kita akan memperbanyak amal soleh, kemudian selalu mengingat kematian, dan selalu bangkit dari kegagalan.
Nah, selanjutnya adalah Al-Ba'its, yang artinya Allah Maha Membangkitkan. Nah, anak-anak tahu nggak siapa sih yang membangunkan kita dari tidur? Ya, yang membangunkan kita dari tidur adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang membangunkan kita dari tidur. Allah yang membangunkan semangat dan tekad dalam diri kita. Allah yang membangkitkan para rasul, dan Allah yang membangkitkan kita kelak di yaumil ba'ats. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Hajj ayat 7 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna allaha yab'atsu ma fil qubur, yang artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti akan datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah lah yang membangkitkan siapapun dari dalam kubur. Nah, anak-anak tahu nggak kapan sih manusia dibangkitkan dari kuburnya? Ya, betul sekali. Manusia dibangkitkan dari kuburnya ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang kedua. Nah, kan untuk malaikat tiupan yang pertama, malaikat Israfil meniup sangkakala yang pertama itu Allah mematikan semuanya. Kemudian pada tiupan yang kedua, Allah membangkitkan seluruh makhluk hidup, baik yang beriman, yang tidak beriman, itu dibangkitkan semuanya untuk dimintai pertanggungjawaban atas amal yang diperbuatnya. Kemudian sifat orang yang meneladani Al-Ba'its, meneladani sifat Allah Al-Ba'its ini, dia pasti akan yakin terhadap adanya hari kebangkitan, dan dia akan terus semangat, akan terus membangkitkan semangat dalam dirinya untuk senantiasa berfastabiqul khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, hikmah yang dapat kita ambil dari sifat Allah Al-Ba'its ini, ada yang tahu? Ya, hikmahnya yang pertama ada beramal baik, kemudian bangkit dari kegagalan yang kita alami, kemudian optimis dan tidak putus asa, kemudian membangkitkan semangat dalam hidup. Alhamdulillah, kita sudah belajar tentang Asmaul Husna, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'its. Semoga kita bisa meneladani sifat Allah Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'its. Untuk mengakhiri belajar kita pada kesempatan ini, kita tutup dengan nyanyi bersama-sama ya anak-anak. 1, 2, 3. Ayo mengenal Asmaul Husna, jumlah 99. Di antaranya Allah Al-Muhyi, Allah Al-Mumit, Allah Al-Ba'its. Al-Muhyi Allah Maha menghidupkan, Al-Mumit Allah Maha mematikan, Al-Ba'its Allah Maha membangkitkan. Mari semuanya berbuat kebaikan. La 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 la. Nah, semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan ini bisa bermanfaat ya anak-anak. Cukup sekian ya belajar bersama kita pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ono kupat ditutul santen menawi lepat kula nyuwun agung pangapunten. Saya Fatimah Zahra dengan NIM 2319016. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.